Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Tapi kali ini kita langsung praktek tentang teori liquify yang kemarin kita bahas. Kita akan membuat foto ini, yang awalnya begini, bertransformasi menjadi seperti ini. Gimana cara bikinnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita kemon. Oke teman-teman, di tutorial mengecilkan perut kali ini yang kita akan lakukan adalah teknik liquify. Bagaimana caranya? Kita buka dulu Photoshopnya ya. Oke, Photoshopnya telah terbuka dan di sini kita telah mempunyai sampel ya. Dengan orang yang segede ini, gimana tekniknya supaya kita bisa melakukan pengecilan perut sekaligus mengecilkan bodinya. Nah, langkahnya yaitu seperti ini teman-teman. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita masuk ke filter liquify ya. Mana? Nah ini. Kita masuk ke sini ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada dalam filter liquify ya. Jadi seperti yang kemarin, teman-teman ingat ya, yang kita sudah pelajarin kemarin. Cara pertama yang harus wajib ya, yang kita lakukan adalah masuk ke sini dulu teman-teman. Ya, ke freeze mask. Ingat kan gunanya? Supaya kita membatasi apa saja yang boleh bergerak pada saat kita melakukan liquify. Itu yang paling penting. Nah sekarang karena kita ingin membuat body ini lebih kurus, maka yang nggak boleh bergerak apa? Ya sekitarnya, termasuk background putih ini kan. Karena kalau kita menarik nanti ini pasti akan ikut. Saya ambil contoh ya, saya gedein. Saya ambil contoh, saya tarik begini, lihat nggak ini area putih ini? Nah ini akan ikut ketarik. Nah itu nggak boleh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke sini dulu teman-teman. Kita batasi dulu semua yang sekiranya akan bergerak apabila kita melakukan liquify. Jadi ini yang nggak boleh bergerak, nggak boleh tarik istilahnya ya. Kita batasi dulu. Ini nggak boleh bergerak. Nanti teman-teman bisa sambil mempraktekkan. Kalau misalnya kurang batasannya, kita bisa tambahkan ya. Nah misalnya lebih, ingat yang ini ya, itu buat ngapus-ngapusin. Jadi misalnya ini lebih, saya hapus di sini dikit. Nah misalnya kayak gitu ya. Nah itu boleh. Nah sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita meratakan dulu ini. Nah supaya dia rata, kita ambil yang ini teman-teman ya. Kita gedein. Ini kan sudah gede ya, kalau teman-teman tidak tahu cara yang membesarkan. Nah ini dari kecil, kita ambil brush tool di sini, kemudian kita tarik ini, set, dia akan membesar. Atau kita tekan di keyboard tombol yang tutup kurung itu ya, nanti saya tulis. Nah kayak gini, ini tulisannya ya. Nah ini saya gedein, kemudian ini terlalu besar kayaknya, saya kecilin dikit. Nah setelah itu kita coba lakukan apakah ngefek kalau sudah seperti ini besarnya atau masih kurang. Kita tarik begini. Ini kayaknya kecil ya, saya ulang ya. Nah saya gedein dikit supaya pada saat kita menarik satu kali dia langsung semuanya ikut kedorong. Gedenya harus diperhatiin. Nah kayak gini teman-teman ya. Kita coba ya, saya tarik dari sini, ikut masuk ke sini, tahan terus. Nah kalau sudah segini lepas dulu, kita kecilin dikit lagi teman-teman. Kita kecilin agak besar dikit, ini terlalu kecil. Nah segini
Yang kita menggerakkan dari sini sampai sini. Oke, jadi harus seperti ini besarnya. Kemudian kita ulang lagi, kita tarik, oh sorry, kita tarik, jadi harus rata ya. Tarik pelan-pelan, yang bawah jangan diperhatiin ya. Nah setelah itu kita kecilin lagi dikit, kemudian kita masukin yang ini. Nah jangan sampai dikira kenapa tuh barang ya. Nah agak keluar dikit. Nah ya kan teman-teman, ini sudah mulai rata ya, sudah mulai rata. Kita masih bisa ratain sedikit, nggak boleh, kita gedein sedikit lagi, kemudian kita tarik masuk. Nah ini udah cakep nih ya. Setelah itu teman-teman, yang perlu teman-teman ingat adalah ini bagian depannya doang, kan belakang itu harusnya ikut urus juga ya. Betul. Nah sekarang gimana caranya? Gini teman-teman, jadi kita hapus-hapusin dulu yang sekiranya harus bergerak. Ini kan harus bergerak nih, harus masuk nih, jadi kita harus hapus ini. Ini saya batalkan dulu ya, saya batalin dulu dia punya pergerakan ini. Oke ya. Nah sekarang tugas kita adalah ini kita kecilkan masuk seluruhnya. Oke, saya besarkan, sorry, ini ya, saya klik di sini, kemudian saya gedein. Nah ini agak lebih gede lagi. Nah kira-kira segitu ya. Kemudian kita tarik bagian ini tengah-tengah ya. Nah yang sewajarnya ya teman-teman, jangan sampai ini kita kecilkan. Oh ya, ini Liquify ini sangat bergantung sama akselerasi grafik teman-teman. Kalau sekiranya grafiknya bagus, maka dia akan real time ya. Kalau ada yang kok saya nggak terlalu gerak nih, oh berarti grafik kurang mendukung teman-teman. Nah ini saya gedein segini, saya tarik masuk segini ya. Kemudian ini saya agak iniin ya, supaya dia nggak terlalu seolah-olah kedorong masuk ini. Nah ini juga, ini nggak usah diperhatiin, gampang diperbaiki. Saya kecilin dikit, kemudian ini saya dorong ke sini ya, biar dia kesan lengannya ini urusan dikit gitu teman-teman. Nah ini bisa kita angkat ya. Nah urusan ini gampang diselesaikan di apa namanya, di luar sebentar, bukan di Liquify-nya. Oh iya, untuk kasus seperti ini mudah teman-teman, karena backgroundnya itu sedikit dan backgroundnya putih, jadi kesan untuk tertarik-tariknya nggak kelihatan. Nah ini agak salah ini, kita lihat ya, karena dia terblokir tadi, maka dia seolah lagi. Ini kita benerin dulu, kita kecilkan, kemudian kita oke, kurang bagus, kita saring dikit. Oke, nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita bikin dadanya ini lebih berotot. Gimana caranya? Pakai yang teknik ini teman-teman, yang membuat itu ya. Nah kita gedein ya, kemudian kita tekan di sini. Oke, apakah sudah cukup atau perlu ditambah? Kalau masih perlu tambah, coba kita tambah segini ya. Oke, kayaknya segitu cukup ya. Nah ini bahaya nih, kita hapus dulu nih, jangan sampai ikut mempertahankan sehingga di sini nggak keluar. Nah kan takutnya kayak gitu. Ini saya benerin dikit.
Oke, nah sekarang setelah ininya terbentuk, ini kita harus masukin dulu sedikit nih, ya kan. Nah ini juga kita angkatin dikit, pokoknya supaya kelihatannya natural teman-teman. Nah boleh teman-teman lihat ya, yang awalnya seperti ini. Wah, VGA card saya kurang bagus ya, sorry teman-teman ya. Nah nanti deh di luar kita ini, kalau di sini kurang, VGA card saya kurang terlalu mendukung. Nah yang perlu kita lakukan lagi adalah apa ini teman-teman, kita perhalus tepian yang masuk ini, jangan sampai ada yang kurang bagus ya. Caranya gimana? Ingat nggak kemarin pelajarannya, yang memperhalus yang mana? Ingat nggak? Cari yang mana, ayo. Yang halus yang mana? Ingat nggak? Nah ini smooth, kita klik di sini, kemudian kita gedein ya. Oke, kita mulai dari atas. Nah ini teman-teman ya, kita kecilin dikit, kita usap aja di sini supaya dia halus rata ya. Nah kalau teman-teman masih ingat pelajaran yang kemarin ya, nah ini kan. Sekarang kalau kelihatannya sudah, lihat ya, jadi semua sudah oke teman-teman. Saatnya kita tekan tombol oke. Nah demikian tadi tutorialnya teman-teman, semoga bermanfaat. Like kalau teman-teman suka dan berguna, dislike kalau nggak suka. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, juga untuk yang belum subscribe ya, silahkan subscribe. Klik sekalian loncengnya supaya teman-teman dapat notif kalau ada tutorial baru dari channel ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Bye bye.